Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana Simanjuntak dengan NIM 8606650007, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan modul 1 makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama mengamati gerak seismonasti, yang kedua mengamati gerak dinasti, dan yang ketiga mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Saya sudah berada di halaman dekat rumah. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai gerak seismonasti terhadap daun putri malu. Nanti di sini kita akan melakukan sentuhan halus, sedang, dan kasar, dan kita sama-sama melihat reaksi yang diberikan daun putri malu ketika kita memberikan sentuhan halus, sedang, dan kasar. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu ada penggaris, kemudian ada kertas lembar kegiatan, dan juga ada pulpen, menyiapkan stopwatch dari handphone, ada tanaman putri malu. Oke, langsung saja kita praktikkan. Dan langsung saja kita melakukan gerakan seismonasti halus pada daun putri malu. Seismonasti adalah gerak karena pengaruh rangsang berupa sentuhan pada daun putri malu. Saat disentuh akan menutup. Reaksi menutupnya daun putri malu karena adanya perubahan tekanan akibat pemberian rangsang. Dengan jenis sentuhan berbeda, maka reaksi juga akan berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat bahwa selama 2 menit bunga putri malunya kembali mekar seperti semula. Kemudian kembali terbuka dalam waktu 2 menit 64 detik. 2 menit 60. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerak seismonasti sedang. Nanti dalam waktu 2 menit 47 detik berhenti. Selanjutnya kita melakukan gerak seismonasti kasar pada daun putri malu. Oke. Dalam waktu 3 menit 14 detik, tanaman putri malunya sudah kembali mekar seperti semula. Lanjut kita catat di lembar kegiatan praktikum. Berikut LKP-nya. Selanjutnya saya akan melakukan praktik gerak niktinasi yang terjadi pada daun putri malu. Kita akan membedakannya itu menjadi 2 bagian, satu pot A bisa disebut sebagai pot A dan satu itu disebut sebagai pot B, yang mana pot A itu di tempat yang terang dan pot B itu di tempat tertutup. Maka alat-alat yang perlu kita siapkan itu, tambahan alatnya itu adalah kardus tertutup yang dilapisin oleh plastik warna hitam. Langsung saja kita praktekkan. Ini tanaman daun putri malu, disebut saja ini tanaman A, dan ini tanaman B yang akan kita tutup dengan kardus berwarna hitam. Tanaman B kita tutup, tidak boleh menyentuh putri malu, daun putri malu. Setelah kita tutup, mari kita tunggu selama 30 menit. Kita mulai. Sudah dimulai. Ini tanaman A dan ini tanaman B. Kita tunggu selama 30 menit. Gerak dinasti merupakan gerak tidur pada tumbuhan yang disebabkan karena keadaan gelap. Setelah 30 menit, mari kita lihat apa yang terjadi.
tanaman pot A masih tetap mekar. Tanaman pot B mari kita buka perlahan-lahan. Yang terjadi di tanaman pot B yaitu daun putri malu terkatup semua, tidak ada yang terbuka, ini semuanya terkatup. Ini tadi adalah bagian pot B yang saya tutupin dengan kardus hitam, tertutup semua, bisa dilihat tertutup semua. Dan tanaman pot A, daun putri malu mekar, tetap mekar dengan sempurna karena masih terkena yang namanya cahaya dari matahari. Jadi dari hasil praktikum yang telah saya lakukan, maka di situ bisa kita lihat bahwa reaksi yang diberikan daun putri malu di pot A dan di pot B itu berbeda. Reaksi yang diberikan pada daun putri malu di pot A tidak mengalami perubahan sama sekali. Daun putri malu tetap terbuka seperti awal karena dia terkena sinar matahari. Tetapi pada pot B, reaksi yang diberikan daun putri malu yang mana di pot B itu daun putri malu ditutupin oleh kardus yang berwarna hitam, maka reaksi yang diberikan selama setengah jam kita tutup menggunakan kardus warna hitam, reaksi yang diberikannya yaitu daun putri malu itu menguncup secara keseluruhan tanpa satupun terbuka, semuanya menguncup secara keseluruhan. Jadi itulah kesimpulan dari gerak niktinasti yang telah saya lakukan terhadap daun putri malu. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan geotropisme negatif. Adapun alat dan bahan yang disiapkan yaitu pot berukuran kecil 2 buah. Yang kedua ada tanah yang subur secukupnya, kemudian biji kacang hijau secukupnya, dan juga air secukupnya. Pertama-tama masukkan tanah subur tersebut ke dalam pot yang berukuran kecil. Kemudian letakkan biji kacang hijau secukupnya ke dalam kedua pot tersebut. Ditimpa sedikit dengan tanah yang subur tadi, tetapi sedikit saja tipis. Kemudian disiram dengan air secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Sebelumnya jangan lupa untuk melobangin pot tersebut di bagian bawahnya. Inilah adalah update hari kedua penanaman biji kacang hijau. Kemudian ini adalah hari ketiga, keempat, ini adalah hari kelima, udah mulai tumbuh tunasnya, dan ini adalah hari keenam, bunganya sudah mekar. Dan di sini kita akan mengubah posisi pot A dan pot B. Pot A berbentuk horizontal dan pot B tegak lurus. Dan hasilnya tanaman di pot A yang awalnya berdiri tegak batangnya, namun ketika dihorizontalkan menjadi melengkung ke atas menuju cahaya matahari. Tetapi dia di pot B, tumbuhan atau batang itu tetap berdiri tegak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Sekian dan terima kasih.